kerja kelompok kami yang berjudul Faktor-Faktor Determinan dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Ade Rahmat, Magister Pendidikan. Baik, sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Saya selaku moderator, nama saya Samsul Sam dengan NIM 4123100023. Dengan nama saya Anto dengan NIM 412310031. Dan saya Canda dengan NIM 4123100053. Dan saya Bagus dengan NIM 4123100058. Oke, baik, kami sudah memperkenalkan diri kami. Dan sekarang kami akan mau menjelaskan tentang faktor-faktor determinan dalam pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai sesuatu cita-cita yang diharapkan, mampu beradaptasi secara cepat dan tepat. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Pengertian menurut para ahli. Menurut pelaku pendidikan dicerminkan dalam program menjadi 3 tahap dengan tingkat usia. Faktor-faktor determinan dalam belajar. Adapun faktor-faktor determinan lain yang dapat mempengaruhi minat belajar peserta didik adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adapun faktor-faktor eksternal yang menimbulkan minat yang kuat untuk belajar. Faktor sekolah. Sekolah sebagai tempat menimba ilmu, pengetahuan atau wadah untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik. Faktor keluarga. Keluarga merupakan kesatuan ekonomi yang bersifat positif yang itu melayani dengan mengatur kebutuhan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Faktor masyarakat di samping lingkungan sekolah dan keluarga, maka masyarakat juga faktor yang mampu mempengaruhi perkembangan intelektual dan perkembangan kepribadian anak. Juga ada lingkungan lain yang mempengaruhinya, yaitu lingkungan masyarakat. Alat pendidikan yang pertama itu perbuatan pendidikan, yang kedua benda-benda sebagai alat bantu pendidik. Pendidikan tersebut dapat dikatakan baik jika memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan, alat pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan harus memahami persamaan alat tersebut dan cakap menggunakannya. Peserta didik. Alat pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan tertentu. Pendidikan harus memahami peranan alat tersebut dan cakap menggunakannya. B. Metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara-cara yang dipakai oleh orang atau sekelompok orang untuk membimbing anak atau prestasi didik sesuai dengan perkembangannya ke arah tujuan yang hendak dicapai. Bentuk-bentuk pendidikan ada 3. Yang pertama itu pendidikan otoriter. Yang kedua itu pendidikan liberal. Yang ketiga itu pendidikan demokrasi. Yang pertama itu pendidikan otoriter. Pendidikan ditempatkan pada pihak yang berkuasa dan untuk primer. Sedangkan peserta didik ditempatkan pada pihak yang sekunder. Peserta didik diperlakukan sebagai objek pendidikan dikarenakan keadaan itu sendiri.
Yang kedua, pendidikan liberal. Bentuk pendidikan liberal menentukan pada hak individu dan keberhasilan. Dalam pendidikannya, anak dijadikan subjek yang memegang pertama pentingnya pendidikan. Yang ketiga itu pendidikan demokrasi. Bentuk pendidikan demokrasi yang bentuk pendidikannya itu menampakkan pendidik dan peserta didik dalam kedudukan yang seimbang. Faktor internal ada dua. Pertama faktor fisik, yang kedua psikis. Faktor fisik, fisik yang sehat untuk mempengaruhi belajar yang lebih baik, sedangkan fisik yang kurang sehat atau bisa disebut dengan sering-sering sakit itu mempengaruhi pembelajaran kurang atau tidak baik. Faktor psikis adalah faktor yang mempengaruhi terhadap minat belajar peserta didik. Semakin tinggi integrasi peserta didik, maka semakin tinggi pula minat belajar, integrasi seseorang sehingga dapat berorang lain. Ya, oke, baik. Tadi kita sudah melihat dan mendengar, teman-teman sudah menjelaskan materi tentang faktor-faktor determinan dalam pendidikan. Jadi dari materi yang sudah disampaikan, kami mengambil kesimpulan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita. Berkat dari pendidikan atau ilmu yang kita peroleh, yang kita terima sejak kita lahir hingga besar sampai saat ini, kita tidak lepas dari yang namanya pendidikan, ilmu pengetahuan. Karena kita sebagai manusia sangat memerlukan hal tersebut dimanapun kita berada, sehingga kita bisa mempergunakan ilmu pengetahuan kita untuk kita menjalin hubungan atau kita berkomunikasi dengan orang-orang dengan ilmu pengetahuan yang kita peroleh, yang kita dapati, yang kita pelajari dari orang tua, dari orang sekitar, dari sekolah, kampus, ataupun dari manapun kita bisa terapkan dalam hidup kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang kuat, manusia yang kuat, yang mampu berdaya saing dan bisa bekerjasama dengan orang lain. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan kita bisa berinteraksi dengan leluasa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita bisa menjadi dampak yang luar biasa untuk diri kita, buat negara kita, bangsa kita, bahkan buat dunia.